teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Dan kali ini bareng saya teman-teman, perkenalkan nama saya Ibu Tupanedi. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dari jurusan Pariwisata Budaya, tepatnya pada prodi Industri Perjalanan semester 4. Baik teman-teman, pada video kali ini di sini saya bakal membahas tentang kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kita akhir-akhir ini, yaitu tentang kebijakan new normal. Seperti yang kalian ketahui, 3 bulan terakhir ini penyebaran coronavirus atau virus corona di negara kita ini begitu cepat, dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk perusahaan, perkantoran, dan sekolah dan kampus itu untuk diliburkan. Sebenarnya bukan diliburkan, lebih tepatnya itu dilakukan secara online atau dilakukan dari rumah gitu teman-teman. Dan pemerintah mengimbau masyarakatnya agar tetap berada di rumah untuk menanggulangi penyebaran coronavirus di Indonesia. Dan akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu kebijakan physical distancing, yaitu jaga jarak fisik antara satu orang dengan satu orang yang lainnya untuk menanggulangi penyebaran coronavirus ini. Selain itu pemerintah juga menghimbau masyarakatnya ketika keluar rumah itu harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan yang lebih penting adalah mengikuti protokol-protokol atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang pasti juga harus melakukan physical distancing. Dan hal ini menyebabkan perekonomian negara kita menjadi menurun. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, dan akhirnya banyak juga karyawan-karyawan yang di PHK dari tempat kerja mereka, dan menimbulkan banyak pengangguran. Dan akhirnya pemerintah mengatasi hal ini dengan mengeluarkan kebijakan baru lagi, yaitu tentang kebijakan new normal. Dan pada video kali ini teman-teman, kita bakal ngebahas tentang new normal. Jadi mungkin kalian ada yang bertanya, apa sih new normal itu? Jadi new normal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan coronavirus atau COVID-19 di negara kita ini, yaitu dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Atau bisa disebut juga new normal ini sebagai tatanan kehidupan yang baru. Dan di sini saya mendapat informasi juga dari media website di internet, yaitu dari tempo.co. Dan di sini ada syarat dan fase untuk menghadapi new normal. Jadi di sini berjudul yaitu tentang bersiap untuk new normal. Yaitu di sini ada syarat new normal ya, teman-teman ya. Di sini ada syarat new normal yaitu dari Dr. Hans, Direktur Regional WHO. Jadi WHO itu adalah World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia. Untuk Eropa memberikan panduan untuk negara-negara Eropa yang akan menerapkan new normal. Setiap langkah untuk memeringankan pembatasan dan transisi harus memastikan ini ada beberapa hal ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan. Jadi maksudnya adalah terbukti bahwa penyebaran coronavirus di negara tersebut sudah dapat dikendalikan. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Jadi kalau kita lihat di negara kita di Indonesia ya sudah masuk ya teman-teman ya. Di Indonesia udah bisa mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan bahkan mengkarantina masyarakatnya yang terkena atau terjangkit coronavirus. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan permukiman padat. Kemudian yang keempat yaitu pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan. Jadi di Indonesia sih udah diterapkan ya teman-teman, tentang kalau di tempat kerja itu kita harus melakukan physical distancing atau jaga jarak fisik antara satu orang dengan satu orang yang lainnya. Dan juga ada tempat cuci tangan ya teman-teman, fasilitas mencuci tangan. Dan menurut saya itu sudah diterapkan di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan. Dan terakhir yaitu masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi. Ya bagaimanapun peran pemerintah, jika masyarakatnya tidak mengikuti anjuran pemerintah itu sama aja bohong. Jadi kita sebagai masyarakat sebaiknya mengikuti anjuran dari pemerintah gitu teman-teman. Kemudian di sini dijelaskan kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dalam pernyataan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 15 Mei 2020. Jadi ini sudah resmi dari Bapak Presiden. Jadi ini sudah dapat dipercaya ya. Di sini pemulihan ekonomi, dan di pemulihan ekonomi ini ada beberapa fase teman-teman. Di sini ada 5 fase.
Pada fase pertama yaitu dimulai pada tanggal 1 Juni 2020, yaitu di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, industri dan jasa bisnis ke bisnis beroperasi dengan social distancing dan persyaratan kesehatan. Kemudian yang kedua, toko, pasar, dan mal belum boleh beroperasi kecuali untuk toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga, sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Kemudian selanjutnya berkumpul maksimal 2 orang di dalam suatu ruangan. Olahraga di luar belum diperbolehkan. Berarti pada fase pertama ini kita masih belum boleh melakukan olahraga di outdoor atau di luar ruangan, teman-teman. Kemudian lanjut ke fase kedua. Fase kedua dimulai pada tanggal 8 Juni 2020 dan saya merekam ini tanggal 4 Juni dan besok ngumpul. Ya udahlah. Yang penting tepat waktu ya. Kemudian fase kedua yaitu dimulai pada tanggal 8 Juni 2020, yaitu yang pertama di sini ada toko, pasar, dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor dengan penerapan protokol ketat. Kemudian selanjutnya adalah usaha dengan kontak fisik belum boleh beroperasi. Ya tentunya kita harus tetap melakukan physical distancing, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan berkumpul dan olahraga outdoor belum diperbolehkan. Berarti pada fase kedua ini kita masih belum bisa melakukan olahraga di luar ruangan. Kita harus tetap berolahraga di dalam ruangan dulu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke fase ketiga, yaitu fase ketiga ini dimulai pada tanggal 15 Juni 2020. Yaitu toko, pasar, dan mal tetap pada fase kedua. Kemudian evaluasi pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol ketat. Berarti pada fase ketiga ini pembukaan salon, spa itu sudah sedikit diperbolehkan. Akan tetapi dengan mengikuti protokol atau peraturan-peraturan ketat dari pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Kemudian lanjut, kegiatan pendidikan di sekolah dapat dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Kemudian selanjutnya adalah olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol. Berarti pada fase ketiga ini kita sudah boleh melakukan kegiatan olahraga di luar ruangan, teman-teman. Akan tetapi mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentunya. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi pembukaan tempat itu dimulai pada tanggal 6 Juli 2020. Pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase ketiga dengan tambahan evaluasi. Kemudian selanjutnya pembukaan bertahap restoran, kafe, bar, tempat gym, dan lain-lain dengan protokol kebersihan yang ketat. Kemudian selanjutnya kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Plesir ke kota luar dengan pembatasan jumlah penerbangan. Jadi pada fase keempat ini bandara sudah boleh beroperasi seperti biasa, akan tetapi untuk jumlah penerbangannya itu masih dibatasi, teman-teman. Kemudian selanjutnya kegiatan ibadah dilakukan dengan jamaah terbatas. Kemudian selanjutnya membatasi kegiatan berskala lebih dari yang disebutkan. Berarti pada fase kelima ini yaitu dimulai pada tanggal 20 dan 27 Juli 2020. Yaitu evaluasi untuk fase 4 dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lain dalam skala besar. Yang kedua, akhir Juli atau awal Agustus seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka, tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Jadi itulah informasi yang saya dapat dari sana. Saya bakal membahas tentang dampak kebijakan dan new normal ini terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali juga, teman-teman. Jadi di sini saya juga mengutip informasi dari media sosial, yaitu dari Info Denpasar di Instagramnya. Di sini dengan berita judulnya itu pemerintah susun strategi khusus promosi pariwisata normal baru. Di sini dijelaskan Presiden Joko Widodo meminta jajaran kementerian terkait untuk menyusun strategi khusus dalam mempromosikan destinasi pariwisata nasional dengan konsep tatanan kehidupan normal baru atau new normal life. Protokol mengenai keselamatan dan kesehatan para wisatawan di destinasi wisata disusun secara menyeluruh dan dipastikan terimplementasi dengan baik. Hal itu untuk menunjang konsep pariwisata normal baru yang aman bagi para pelancong. Jadi di sini bisa saya bilang bahwa pariwisata itu bakal tetap beroperasi seperti biasa, akan tetapi tetap dengan mengikuti protokol-protokol atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker ketika kalian keluar, melakukan physical distancing, selalu membawa hand sanitizer, dan setiap daerah wisata yang ada yang dibuka itu harus menyiapkan beberapa hal-hal
seperti menjaga kebersihan, seperti kemudian menyediakan tempat untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah mulai masuk ke era baru, yaitu ke era new normal ini, dimana pada era baru ini kita bakal memiliki kebiasaan-kebiasaan baru yang dulunya biasanya kita tidak terlalu sering memakai masker, sekarang kita diwajibkan atau sudah harus terbiasakan menggunakan masker ketika kalian keluar rumah, selalu menggunakan hand sanitizer, selalu rajin-rajin mencuci tangan, selalu melakukan kebijakan physical distancing juga dengan orang-orang di sekitar kalian, dan selalu mengikuti protokol-protokol atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu bertujuan untuk membangkitkan perekonomian kita dan juga untuk melindungi diri kita dari serangan atau ancaman dari coronavirus. Baik teman-teman, sekianlah video saya kali ini membahas tentang kebijakan baru dari pemerintah, yaitu tentang new normal life. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.